Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Shalom. Pertama-tama yang terhormat Pak Prof. Dr. Paripurna Suganda sebagai pengurus pusat daripada Pagama dan para narasumber yang saya hormati serta seluruh hadirin hadirat yang hadir di webinar pagi hari ini. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayahnya kita bisa hadir secara daring melalui webinar daripada Kagama Health, Spread Awareness and Stop Resistance. Baik, saya akan mencoba untuk membawakan sesuai dengan permintaan dari panitia adalah kebijakan pelaksanaan gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat atau kita sebut dengan Gema Cermat dalam rangka pengendalian daripada resisten antimikroba. Baik, bisa di share screen. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Bu? Ya, jelas. Bisa di share screen. Ya. Jadi kalau kita ketahui bersama bahwa dunia ini kan semakin terkoneksi antara satu sama lain dan kita juga semakin rentan terhadap ancaman kesehatan. Tadi juga Pak Prof sudah menyampaikan bahwa jika 2050 mendatang, apabila kita tidak mengintervensi antimikrobial resisten ini, maka tentunya ini penyebab kematian yang bisa mengalahkan penyakit seperti kanker. Namun jika bisa kita kendalikan, mudah-mudahan AMR ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Saya tidak lihat slide-nya, tapi sudah keluarkah slide-nya? Kemudian saya kira juga tidak ada bangsa yang dapat mewujudkan ketahanan kesehatan global secara sendiri. Selain itu, tentu ekonomi global tentu hanya bisa kita lindungi bila ada ketahanan kesehatan yang secara kolektif dari masyarakat dan kita melalui peningkatan kapasitas nasional. Baik, mungkin slide ketiga. Slide kedua, ya saya kira mungkin ini. Kalau kita ketahui bahwa antimikrobial adalah obat yang membunuh atau menghambat pertumbuhan daripada mikroorganisme, termasuk di dalamnya adalah golongan antimikroba, yaitu baik antibiotik, antiparasit, antivirus, ataupun juga antivirus dan jamur. Nah, resisten antimikrobal ini muncul sebagai salah satu tantangan kesehatan yang terbesar karena semakin menyita perhatian daripada para pengampu kepentingan kesehatan di tingkat global, maka resisten adalah kemampuan mikroorganisme terhadap antimikroba yang semula efektif untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut. Namun tentunya manfaat daripada antimikroba dalam pengobatan menjadi berkurang dan infeksi semakin sukar disembuhkan jika hal ini menyebabkan tingkat angka kesakitan dan angka kematian serta beban ekonomi. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa faktor penyebab daripada AMR dan sebagai penyebab utama terjadinya AMR adalah misuse ataupun juga overuse pada manusia dan atau hewan. Di negara-negara berkembang, tentu kontributor utama terjadinya AMR meliputi yang pertama adalah kurangnya surveillance resisten. Dan yang kedua adalah kontrol kualitas antibiotik yang buruk. Dan ketiga, penyalahgunaan antibiotik. Keempat, mudahnya mendapatkan antibiotik. Jadi menyebabkan antibiotik tidak rasional. Nah, di negara maju, faktor yang berkontribusi terhadap resisten antibiotik termasuk yang salah satunya adalah regulasi tingkat rumah sakit yang buruk, dan yang kedua, penggunaan antibiotik yang berlebihan, baik pada hewan penghasil makanan, kemudian kurangnya penelitian tentang atau riset-riset antibiotik baru yang mempengaruhi negara-negara,
baik yang berkembang dan maupun dengan negara-negara maju. Slide berikutnya, kalau kita lihat penggunaan dan penanganan antimikroba yang tidak tepat, next slide. Next slide. Ya, kalau kita lihat penggunaan antimikroba yang tidak tepat pada manusia, maka tentunya bisa meningkatkan risiko timbulnya mikroorganisme yang resisten. Terdapat 3 hal sebagai penyebab utama timbulnya mikroorganisme yang resisten. Tentu penggunaan yang tidak tepat pada manusia seperti peresapan yang berlebihan atau overuse, peresapan antibiotik untuk penyakit yang non-bakterial atau misuse, pasien tidak menyelesaikan program tetapi under atau use dalam penggunaan antimikroba yang tidak tepat. Contohnya mungkin obat tuberkulosis. Kemudian selain daripada itu, pada hewan seperti penggunaan antibiotik secara rutin tidak untuk terapi, tetapi untuk membuat kondisi yang sehat, dan penggunaan antibiotik sebagai satu growth promoter. Nah, pembuangan antimikroba ke lingkungan seperti manajemen pembuangan limbah, industri dan juga pembuangan limbah industri yang keliru, pembuangan obat-obatan dan juga yang tidak tepat, dan tentu menjadi ekskresi manusia dan binatang yang tidak tepat. Nah, kalau resisten merupakan mekanisme alamiah yang dilakukan oleh mikroorganisme untuk mempertahankan diri, maka yang resisten akan melalui 2, yaitu yang satu melalui selection pressure, yang satunya melalui transmisi genetik. Yang selective pressure ini di mana antimikroba atau akan membunuh atau populasi mikroorganisme yang sensitif, sedangkan mikroorganisme yang resisten akan hidup dan berkembang. Yang sifat resisten ini dapat ditularkan ke mikroorganisme sejenis. Sehingga apabila mikroorganisme yang resisten itu pindah ke populasi mikroorganisme sensitif, maka populasi mikroorganisme resisten akan semakin banyak dan menyebar. Nah, yang alami tidak dapat kita cegah, namun resisten bisa semakin mudah timbul, bisa berkembang dan bisa menyebar akibat daripada penggunaan antimikrobia yang tidak rasional dan tidak patuh terhadap standar pencegahan dan keamanan. Kemudian untuk strateginya adalah dengan tentunya mencegah timbulnya mikroorganisme resisten akibat selective pressure dan penyebaran. Jadi ini yang kita sebut dengan yang pertama adalah yang kedua, transmisi bakteri dapat dicegah dengan tentu taat terhadap prinsip-prinsip universal precaution, tentu menggunakan sarung tangan, masker, cuci tangan dengan sabun. Saya kira di masa pandemi ini banyak sekali hal-hal sebenarnya ada peluang yang besar di masa pandemi ini, di mana transmisi bakteri dapat kita cegah karena kita menggunakan prekursor yang baik ya. Next slide. Jadi kalau kita lihat di slide ini bahwa kejadian resisten antimikrobal erat kaitannya dengan penggunaan antimikrobal resisten, dan ini merupakan resiko dan dari selective pressure antimikroba. Nah, penggunaan antimikroba secara luas akan mendorong munculnya mutasi-mutasi bakteri atau yang resisten. Nah, dalam beberapa kasus seperti tadi yang saya sampaikan, tentu ada beberapa penggunaan antimikroba dengan penurunan tingkat resisten. Di slide berikutnya kalau kita lihat di slide 7 ini masalah penggunaan obat pada masyarakat, tentunya kepatuhan pasien rendah, kemudian pembelian antibiotik secara bebas tanpa resep dokter, kemudian menjadikan efek pengobatan tidak optimal. Kemudian pembelian antibiotik bebas tanpa resep, kan kalau di apotek kadang-kadang udahlah saya beli obat tanpa resep juga dikasih ya. Jadi ini yang tidak patuh, kepatuhan-kepatuhan yang ataupun juga kelalaian daripada apotek. Nah, kurangnya juga informasi dari tenaga kesehatan, dosis yang berlebihan, durasi tidak tepat, kejadian efek samping, interaksi obat, ini akan tentunya menjadi masalah kesehatan baru.
Slide berikutnya masalah penggunaan antimikroba yang ada di Indonesia. Ini adalah hasil riset ya. Ini risetnya siapa ya? Riskesdas. Kalau kita lihat riset kesehatan dasar bahwa 35,2% rumah tangga menyimpan obat termasuk antibiotik di rumahnya. Kemudian kalau kita lihat di tahun 2013 ini masih sudah lama ya, harusnya ada lagi yang baru. Yang obat keras kita lihat 35,7. Kemudian ada obat bebas 82. Ada obat yang tradisional 27,8, ada antibiotik, ada obat yang tidak teridentifikasi. Jadi ini adalah hasil riset kesehatan dasar. Mudah-mudahan di next berikutnya ini ada banyak riset-riset ataupun juga rapid survey yang dia lakukan oleh tim daripada Prodispar tahun depan rencananya. Slide berikutnya. Ini adalah penggunaan antibiotik pada penyedia. Jadi penyedia obat ataupun juga swasta. Kalau kita lihat kejadian resisten antimikroba, tentu erat kaitannya dengan penggunaan antimikroba. Nah, yang menyebabkan resisten dan merupakan konsekuensi daripada selective pressure dengan antimikroba. Penggunaan antimikroba secara luas dan tentunya akan mendorong munculnya mutasi ataupun juga bakteri yang resisten. Nah, dalam beberapa kasus penurunan penggunaan antimikroba tentunya dikaitkan dengan penurunan tingkat resistensi. Slide berikutnya ini adalah tren perkembangan daripada antimikroba dan resistensi. Kalau kita lihat pemberian antimikroba merupakan penyebab utama dalam penata laksanaan penyakit infeksi dan tentu manfaatnya tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi mikroorganisme akan selalu menemukan cara untuk melawan antimikroba dengan berbagai mekanisme, sehingga manfaat antimikroba dalam pengobatan penyakit infeksi berkurang. Nah, pada gambar kita lihat bahwa antimikroba, terutama antibiotik, semakin kehilangan kemampuannya ketika antibiotik baru yang dikembangkan. Nah, resistensi selalu mengikuti dalam hitungan tahun, bahkan bulan. Nah, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, temuan adanya mikroorganisme yang resisten semakin meningkat, sedangkan perkembangan antimikroba semakin menurun. Dan sudah 30 tahun sejak kelas-kelas baru dari antibiotik diperkenalkan, untuk beberapa penyakit hanya terapi lama yang ada dan masih digunakan saat ini. Contohnya obat tuberkulosis, tidak ada terapi first line baru dan selama 50 tahun ini, dan tentunya ini akan memberikan mikroba yang cukup waktu untuk menjadi resisten. Jadi memang tuberkulosis ini atau yang paling sekarang ini yang banyak memang adalah tuberkulosis. Kemudian beberapa mikroorganisme resisten lainnya tentu ada juga vancomycin resisten terhadap Staphylococcus aureus dan bakteri yang memproduksi SBL extended. Jadi artinya resisten terhadap antibiotik beta-lactam. Kemudian kalau bakteri TB yang resisten terhadap obat methicillin resisten Staphylococcus aureus. Kemudian ada juga yang GO, yang Neisseria gonorrhoeae, dan ada juga carbapenem yang resisten juga terhadap Enterobacteriaceae yang menyebabkan diare. Jadi sebenarnya banyak sekali ya obat-obat kalau kita lihat atau yang resisten terhadap penyakit, terutama yang TB ya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan juga program yang juga sudah banyak mendapatkan inovasi-inovasi ataupun juga teknologi, sehingga yang tadinya semuanya dengan injeksi, maka obat-obat antimikrobal resisten terhadap tuberkulosis itu sudah tahun ini sudah oral. Dan mudah-mudahan juga nanti ada perkembangan-perkembangan yang baik terhadap pengobatan yang lainnya ya, terutama juga yang diare ya.
Kemudian perkembangan antimikroba yang baru. Slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat dengan adanya perkembangan ilmu dan penelitian, tentunya yang bidang penyakit infeksi, terutama obat dan vaksin, yang sangat produktif pada abad ke-20. Namun saat ini persetujuan untuk obat-obat baru menurun dan banyak perusahaan farmasi yang artinya ya, farmasi yang besar mengurangi atau menjual portofolio anti infeksi mereka. Nah, penelitian ini mengenai penyakit infeksi tidak mendapat cukup perhatian dan dana tentunya yang menjadi masalah juga, hingga kesempatan untuk mengembangkan dan menemukan antimikroba yang baru itu semakin kecil. Nah, secara keseluruhan jalur penelitian klinis dan antibiotik baru yang disetujui tidak cukup untuk mengatasi tantangan peningkatan dan penyebaran resistensi antimikroba. Apabila kondisi ini terus berlanjut dan tentu diperkirakan akan tiba kondisi seperti zaman sebelumnya, ditemukan antimikroba di mana penyakit infeksi banyak bermunculan dan sulit disembuhkan. Operasi rutin ataupun bahkan luka infeksi ringan dapat menimbulkan kematian seperti tetanus, proses persalinan. Jadi memang ini yang harus kita intervensi. Apa dampak daripada dampak daripada resisten? Kalau dampak daripada resisten tentunya bisa mengancam efektivitas upaya pencegahan dan terapi untuk berbagai kasus infeksi yang terus meningkat. Kemudian disebabkan juga oleh mikroorganisme resisten, maka upaya penanganannya akan semakin sulit. Mikroorganisme resisten tidak dapat dibunuh atau dihambat pertumbuhannya dengan antimikroba pada lazimnya, sehingga penyakit infeksi semakin banyak, termasuk luka operasi, sukar sembuh, selanjutnya juga memerlukan dosis antimikroba yang lebih tinggi, bahkan yang ketiga yang kemungkinan mempunyai efek samping yang lebih banyak adalah penurunan mutu layanan kesehatan karena meningkatnya masa perawatan dan meningkatnya risiko kesakitan dan kematian. Nah, tentunya juga mengancam upaya pengobatan modern. Nah, resisten antimikroba menjadi ancaman kegagalan pada transplantasi organ tentunya ya, seperti open heart, pemisahan bayi kembar, peningkatan biaya kesehatan. Resisten antimikroba menjadi beban ekonomi karena tentunya perpanjangan lama rawat inap, penggunaan AMR yang lebih mahal dan lebih lama, sehingga tentu biaya kesehatan lebih mahal dibandingkan dengan pengobatan standar atau bahkan tidak terjangkau oleh pasien. Tentu penemuan mikroorganisme resisten semakin tinggi dari tahun ke tahun, sedangkan penemuan antimikroba baru di dunia semakin menurun. Sehingga kita khawatir dengan masalah ini, masalah infeksi akibat mikroorganisme resisten tidak dapat diobati lagi. Kemudian WHO memperkirakan pada tahun 2050, kematian tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof, bahwa di tahun 2050 kematian akibat resisten antimikroba mencapai 10 juta jiwa per tahun dari total PDRB ya yang hilang akibat AMR, sekitar 100 triliun dolar, di mana Asia yang akan merasakan dampak yang paling besar bila hal ini tidak kita antisipasi, maka tentunya akan menimbulkan dampak negatif yang masif pada kesehatan, ekonomi, dan pembangunan global, termasuk nanti akan memberikan beban keuangan negara dalam pembiayaan jaminan kesehatan nasional. Baik, saya kira next. Nah, ini adalah next slide. Ini tadi sudah saya bicarakan ya. Kalau kita lihat, ini juga yang obat biaya pengobatan TB sensitif dan TB resisten. Mungkin ini termasuk sebenarnya pada waktu saya di P2P, kita mencoba untuk melihat bahwa bagaimana dengan TB MDR yang membutuhkan biaya 3-8 kali lipat, sedangkan biaya penanganan TB XDR. Jadi sebenarnya ada yang MDR biasa, kemudian ada yang XDR. Jadi artinya orang yang sudah menderita resisten obat, dia sudah bisa menularkan kepada orang lain, maka kita sebut dengan XDR. Itu biayanya itu 5-10 kali lipat dibandingkan kalau kita mengobati pasien hanya dengan sensitif.
Nah, waktu itu kita coba menghitung dengan One Health Talk itu di tahun 2020 kita coba biaya penanganan TB sensitif obat dan TB-RO resisten obat. Kemudian kita menunjukkan bahwa biaya penanganan TB-RO mencapai 35 kali lebih besar dibandingkan biaya penanganan TB-SO. Saya lupa angkanya, tapi sekitar 150 juta kalau nggak salah ya. Kalau ya satu orang ya, jadi kalau untuk biasanya kita cuma 3 sampai 5 juta untuk satu orang TB sensitif, maka untuk TB-SO ini 35 kali lebih besar. Slide. Nah, ini adalah satu resolusi jadi ada strategi kita dalam pengendalian resisten antimikroba di 2020-2024. Mudah-mudahan nanti dengan resolusi ini, yaitu ada pertemuan di WHA ke-68 tahun 2015, yaitu menghasilkan Global Action Plan on Antimicrobial Resistance sebagai salah satu resolusi dalam pengendalian resisten antimikroba dan menjadi salah satu program prioritas di bidang kesehatan baik secara nasional maupun secara global. Nah, sebagai tindak lanjut daripada resolusi ini disusunlah National Action Plan, kemudian kita sudah mempunyai NAPR dan pendekatan One Health dengan melibatkan lintas sektor dan lintas kementerian di Indonesia. Kemudian dalam NAP AMR Indonesia terdapat 5 tujuan strategi dalam menghadapi resisten antimikroba yang sejalan dengan GAP AMR, yaitu pertama meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pengendalian resisten antimikroba melalui komunikasi, pendidikan dan pelatihan. Yang kedua meningkatkan pengetahuan dan bukti ilmiah melalui surveillance dan penelitian. Jadi memang kalau tidak ada riset ataupun tidak ada surveillance yang baik, tentu kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian mengurangi kejadian infeksi melalui tindakan sanitasi, higienis, serta pencegahan dan pengendalian infeksi, tentu yang precaution. Kemudian optimalisasi pengawasan serta menerapkan sanksi terhadap tindak lanjut terhadap pelanggaran peredaran dan penggunaan antimikroba yang tidak sesuai dengan standar, baik pada manusia, hewan, ikan, dan tanaman. Kemudian juga meningkatkan investasi penemuan obat alat diagnostik dan vaksin baru untuk menurunkan penggunaan antimikroba. Ya, slide. Ini adalah roadmap daripada roadmap akses to medicine, vaksin, dan juga tentunya dengan produk-produk lainnya. Jadi ini 2019 sampai dengan 2023. Sebenarnya Indonesia kita harusnya punya 14 antigen. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dengan rotavirus di 2023. Untuk vaksin, slide. Ini adalah usulan program. Jadi sebenarnya yang existing indikator kita, ini ada rancangan Permenko PMK kita, RAN-nya adalah pengendalian resisten mulai dari tahun 2020 sampai 2024, di mana indikator dan target satu adalah sektor kesehatan manusia, penurunan presentasi ESBL sebesar 10% di tahun 2024. Kemudian juga masuk ke dalam SDGs, goal 3, jadi ensure healthy lives and promote well-being for at all age. Jadi target 3D juga ada strengthening capacities untuk semua negara dan juga harus di-develop oleh country, dan juga tentunya sebagai peringatan-peringatan atau yang cepat ya atau yang tepat, dan juga ada reduksi dan manajemen nasional global health rates. Nah, di dalam SDGs inilah yang nantinya kita rancang untuk program dan indikator pencapaian. Di dalam SDGs itu kita tuangkan ditransformasi atau dioptimalisasikan sistem layanan farmasi dengan indikator 10% reduksi AMR tahun 2024. Sebenarnya kalau saya nggak setuju 10% saja ya, harusnya lebih tinggi. Kemudian penurunan 10% konsumsi antimikroba nasional di 2024, kemudian penurunan 10% penggunaan antibiotik di Pasienkes digunakan di 2024. Nah, usulan intervensi kegiatan, jadi karena nanti akan ada perubahan struktur organisasi daripada Kementerian Kesehatan, di mana nanti juga akan ada hal-hal baru tentunya, tapi kalau menurut saya memang ada hal yang baik
dan tentunya pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Ini adalah nanti kita update lagi untuk kategorisasi antibiotik aware pada penerapan Fornas dan juga tentunya pedoman terkait pengendalian AMR. Kemudian kita juga akan mengembangkan standar protokol dan pedoman terkait penggunaan antimikroba yang rasional, dan kita akan membangun sistem evaluasi kuantitatif dan kualitatif untuk baik konsumsi penggunaan antimikroba, penyusunan pedoman. Jadi ini memang lebih arahnya ke NSPK. Kemudian integrasikan surveillance konsumsi penggunaan antimikroba pada sektor manusia dan hewan serta tanaman. Baik, next slide. Inilah beberapa antimikroba yang digunakan di bidang pertanian, peternakan, yang tentunya ataupun juga perikanan yang digunakan juga pada manusia. Kemudian mikroorganisme yang resisten, nanti yang berkembang pada manusia di hewan, tanaman, dan lingkungan itu dapat menyebar antara satu dengan yang lain. Kalau kita lihat di gambar, bahkan kemudian bisa menyebar antar negara. Nah, tentunya potensi rute penularan mikroorganisme resisten dapat melalui sistem sanitasi air, fasilitas pengolahan air, air limbah, serta rumah tangga, dan tidak sepenuhnya menghilangkan mikroorganisme resisten sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, hewan juga menggunakan antibiotik yang mengandung mikroorganisme resisten pada saluran cernanya, sehingga penggunaan pupuk kandang dari hewan tersebut tentu dapat mencemari lingkungan. Nah, penggunaan pupuk kandang inilah yang di ladang ataupun juga tanaman juga menyebabkan mikroorganisme resisten dan mudah menyebar dan pada tanaman dan juga air tanah. Nah, manusia mengkonsumsi tanaman yang mengandung mikroorganisme resisten, manusia juga mengkonsumsi produk hewan yang sudah terkontaminasi dengan mikroorganisme resisten, dan tentunya infrastruktur penyaluran air juga merupakan rute potensial dan untuk penyebaran karena mikroorganisme ini mudah mencapai cadangan-cadangan air. Nah, binatang peliharaan ataupun juga yang satwa liar tentu dan hewan juga mempunyai potensi untuk membawa mikroorganisme yang resisten. Pariwisata, migrasi, dan juga impor pangan menjadi satu cara yang tercepat untuk menyebarkan juga mikroorganisme resisten, dan saya kira pada tingkat vaskes juga mikroorganisme resisten dapat menyebarkan melalui kontak antara pasien atau juga dengan staf kesehatan. Jadi tentu pengendalian resisten antimikroba membutuhkan upaya yang holistik, integrasi, komprehensif di semua multisektor yang kita sebut dengan One Health. Slide berikutnya mungkin karena sisa 3 menit ya, mudah-mudahan bisa selesai. Nah, ini kita lihat di dalam program penataan antimikroba nasional ada beberapa komponen elemen inti yang diperlukan, yaitu DON tentu dengan kategori aware, kemudian panduan klinis, regulasi dan pemberlakuan penjualan antimikroba hanya dengan resep dokter, kampanye kesadaran antimikroba, pelatihan bagi tenaga kesehatan, dan surveillance. Slide. Ini adalah kebijakan dan regulasi, tentunya antibiotik. Beberapa slide berikutnya, ada strategi salah satu yang dilaksanakan, yaitu untuk mengendalikan resisten antimikroba. Yang pertama adalah strategi kebijakan dan regulasi, penggunaan obat keras harus dengan resep dokter, kemudian Fornas, di mana pembatasan penyediaan di fasilitas, kemudian juga pedoman umum penggunaan antibiotik, serta pedoman penggunaan antimikroba. Jadi ada beberapa pedoman-pedoman yang sudah ada. Slide. Saya kira ini juga semuanya sudah menjelaskan yang di atas. Ini adalah gambar-gambar bagaimana. Kemudian ini adalah Fornas. Slide berikutnya. Ini dalam era JKN tentunya penggunaan obat berdasarkan Fornas terdapat pembatasan juga peresepan, juga obat dalam Fornas meliputi juga pembatasan dalam pemakaiannya di layanan kesehatan, juga pembatasan diagnosis dan jumlah termasuk pada golongan antibiotik. Slide. Nah, ini adalah juga pedoman umum penggunaan antibiotik seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian slide berikutnya. Ini Permenkes, kemudian ini adalah pedoman penggunaan antibiotik PPAB, kemudian ada revisinya. Slide berikutnya.
Nah, ini adalah RPMK pedoman penggunaan antibiotik. Jadi saya kira mungkin sudah cukup lengkap ya regulasi yang disiapkan oleh Kemenkes. Kemudian ada surveillance juga AMR Indonesia. Yang ini adalah terdapat angka-angka resisten yang masih cukup tinggi, yang lebih dari 60% untuk spesimen darah, E. coli. Slide berikutnya. Surveillance-nya, slide. Ini surveillance-nya. Ini juga penting. Coba kita lihat ada pneumonia yang angkanya merah. E. coli juga, dan juga tentunya ada Klebsiella pneumoniae. Nah, slide berikutnya. Dari hasil ini juga kita lihat di mana di puskesmas dan juga di rumah sakit ya. Berikutnya. Ya. Saya kira ini adalah hasil-hasil analisis di puskesmas dan rumah sakit. Ini sebenarnya cukup bagus karena dengan adanya surveillance kita, maka kita akan bisa mengetahui bagaimana penggunaan antibiotik di lapangan. Berikutnya, inovasi pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan obat tradisional. Ya, ini ada Gema Cermat ya, yang oleh Menkes sudah di zamannya Bu Nila kalau nggak salah ya. Slide berikutnya. Ya, ini juga strategi untuk pelaksanaan Gema Cermat ya. Ini dulu juga Bu Mei senior yang juga di tradisional juga sangat peduli terhadap ini. Ya, kemudian rekomendasi untuk AOC dan Dinkes saya kira terakhir. Sebelum ini, mungkin ini yang paling penting bahwa mendukung penerapan kebijakan terkait AMR, tentu tidak menjual antimikroba tanpa resep, kemudian pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat dan tenaga kesehatan, penanganan limbah obat medis yang tepat dan baik, berkoordinasi dengan lintas sektor pertanian, artinya kita harus One Health pendekatannya, kemudian Dinkes, provinsi maupun kabupaten kota, apoteker, AOC-nya mendukung pelaksanaan studi evaluasinya. Kemudian juga Dinas Kesehatan hendaknya mendorong penerapan program-program yang tentunya bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan daripada antimikroba dan vaksin serta alat diagnostik lainnya di seluruh wilayah Indonesia sehingga bisa aman, efektif, dan efisien. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan dalam penyampaian ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.